yang lain. Ini sudah siap. Selamat pagi Dokter Lula. Nah, akhirnya pagi, Ti. Aduh, Dokter Lula pagi-pagi cantik banget sih ini. Ya, udah gak asik deh kalau udah muji-muji begini, pasti ada maunya. Ketahuan tahu aja. Uti mau nanya. Apa? Ini Dok, anak Uti udah 2 hari nggak bisa buang air besar. Kenapa ya itu? Konstipasi kali. Konstipasi apaan? Ya nggak bisa buang air besar. Hah? Konstipasi? Uti udah sempat nyoba dipijit nggak perutnya, dimasas gitu? Belum. Dipijit segini doang kan? Iya, ya di luar. Udah sih, udah. Tapi tetap nggak bisa. Dikedengerin juga nggak bisa. Kasihan anak Uti jadinya. Ini hari ini kita ngomongin itu loh sebetulnya. Apa tadi? Konstipasi. Konstipasi. Oh, konstipasi. Kayak baru dengar Uti tuh. Masa baru denger sih, Ti? Sembelit, Ti. Nah, Uti taunya sembelit. Ya, konstipasi Uti nggak tahu. Nggak jauh beda. Pagi-pagi udah ngomongin lagu aja. Hah? Lagu apa noh? Sembelit? Emang ada sembelit? Sembelit. Iya, itu sembilo. Oh, oke. Sembelit itu kalau kita kerja utama nggak cocok, nggak cukup nih. Kerja sembelit juga. Oh, itu sambilan. Jauh. Nanti makin lama makin Cuma karena jauh. udah bareng-bareng tadi sono udah. Iya, Sambilan. karena digimikin. Emang siapa yang sembelit sih? Anak Uti. Waduh. Gak bisa buang air besar udah 2 hari. Kasian deh. Oh, Udah mah tadi- bagus ya, nggak buang-buang air. Ya nggak berarti dong. ya. Oh iya, benar. Jadi hemat ya. ngomong-ngomong. Keringan rumahnya nggak ngomong air. Kasian amat. Tapi bener aja protes nih, kenapa warnanya merah? Kan nggak nyambung. Iya, ya padahal udah biru semua kita ya hari ini ya. Dia nabrak-nabrak aja. Iya, biru-biru. Bajunya dia kan cuma 2 biasanya kan. Merah biru gitu. Begitu pakai baju merah, nanti maskernya biru. Iya kan nggak masuk dong. Kayak Biar Spiderman. matching ya bunda. Oke, nih. Kira-kira pernah nggak ngerasain nggak bisa buang air besar? Lah itu udah 10 tahun lah buang air besar itu. 10 tahun apa 11 tahun gitu lah. Ini nggak endap, enak Di aja. sini. Oh alah, pernah Pernah, kan? Bu. Pernah nggak? Nah, Pernah. kan kalau kita aja nggak enak, apalagi kalau anak. Nah. Makanya kesian banget nih hari ini kita bahas. Oh, Itu jadi anak Uti dia. ternyata bisa juga sembelit ya? Bisa. Baru tahu. Nanti Uti boleh nanya langsung deh sama dokternya ya. Iya, jadi mau sampai kapan dulu ke situ? Ya jangan dong, kita buka Iya, iya, acara. Kita buka dulu ya, Miss ya Kak. Udah nggak ada yang ketinggalan. Nggak ada, nyari apa? Parah. Oke Kak, bukan dulu Kak. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan hari ini kita akan ngomongin soal konstipasi, bukan konspirasi ya. Bukan. Apalagi kontrasepsi ya, Bunda. Pada parah. anak dan pemenuhan serat untuk pencegahannya. Oke, jadi gini ceritanya nih pemirsa. Cerita anak nggak bisa pup itu tuh panjang urusannya. Kenapa panjang? Kan gini misalkan gini, kalau anak kita pup di mana-mana, ya Allah pup lagi gitu kan ya. Itu diare kali maksudnya? Oh bukan. Bukan nggak diare, tapi kan ribet kan kalau di Oh, tengah jalan iya, gitu iya. ya. Kalau dia nggak pup juga dipikirin namanya pup ya nak ya, pup ya nak ya. Gitu. Ini yang relate mama banget kayaknya ya. Bapak-bapak kayaknya nggak terlalu ngerasa kali. Enggak. Nggak tahu Jadi sih ya. memang permasalahan buang air besar buat anak tuh ribet banget memang. Iya. Kalau nggak buang air besar kita repot. Benar. Kalau dia terus-terusan buang air di mana-mana juga kita repot. Betul jadinya. banget, makanya kenapa kita mau bahas nih sama 2 orang yang kece banget nih Kak. Siapa 2 dokter aja? yang sangat keren sekali. Pertama ada Dokter Frida Handayani, spesialis anak, konsultan gastrohepatologi. Pas banget. Berarti ahlinya pencernaan lah ya. Yes. Tapi kan juga kalau ngomongin soal buang air, pasti ngomongin makanannya Makanannya dong. Ya kan, makanya juga ada Dokter Diana F. Suganda, MK spesialis Temen gizi kamu ya, klinik, teman main. teman main. Temen Dan main. biasanya dia sering banget tuh olahraga bareng nggak sih olahraganya? Terpisah, Enggak, ah. berbarengan waktunya. Tapi oke. tempatnya terpisah. Tapi online. Iya gitu online. maksudnya ya. Pemirsa pokoknya Anda bisa langsung bertanya. Ya. Segmen 3 langsung dibuka buat Anda ya. Nanti tinggal ditelepon aja nomor teleponnya. 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga boleh via Instagram ya Kak ya. Betul. Tinggal diketik aja di DM ke @halodoktertvri. Yang udah nggak sabar, udah gemes banget mau nanya Pasti. pertanyaannya, silahkan aja. Kadang-kadang berhubungan banget sama makanan. Dikasih ini terus tiba-tiba ya nggak buang air loh sekian Iya, hari itu dia. gitu kan. Gimana tuh? Langsung aja ketik dari sekarang, segmen 45 nanti kita bahas semua pertanyaan dari Instagram. Kita Betul. jeda sebentar ya, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita akan ngomongin soal konstipasi pada anak dan apakah cukup serat untuk mencegahnya gitu. Ya, oke ya.
Jadi pemirsa, ada 2 orang narasumber, yang satu adalah dokter anak, ngomonginnya ahli pencernaan anak. Ya. Kita tanya ini sebetulnya kalau yang namanya konstipasi, sembelit, nggak buang air besar itu bahaya nggak sih buat anak kita ya? Itu pertanyaan paling penting kayaknya. Yes, ya. itu dia. Yuk langsung kita sapa nih dokter. Selamat pagi Dokter Frida Handayani. Dokter Frida silakan. Pagi dok. Selamat pagi Dokter Lula. Pasti Selamat pagi, dijegat Dokter tadi dia Dika. nanya macam-macam ya. Belum sempet Iya, tahu ya. main Kan aja galasin di apa belakang gimana? nanyanya dok. Silakan dokter, makasih. Apa kabar Dokter Frida? Alhamdulillah baik. Mantap, Dokter Dika, alhamdulillah. Dokter Lula sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Walaupun saya agak hobi PCR ya belakangan ini. Dok, pertanyaan, kalau hitungannya dok ya, anak kita nggak buang air besar itu berapa lama sih sampai kita udah ngomong, waduh ini konstipasi nih. Wah ini bahaya misalkan atau nggak bahaya gitu misalkan. Silakan dok. Baik, jadi definisi dari konstipasi itu Dokter Lula, kalau anak kita tuh tidak BAB kira-kira udah 3 hari gitu. 3 hari. 3 Itu hari. udah Berarti 2 hari tanda-tanda. si Uti tadi belum masuk dong. Belum. Cuman idealnya memang anak-anak itu harus dibiasakan dan didisiplinkan untuk BAB tiap hari sebenarnya. Oke. Tapi kalau 2 hari masih dalam batas toleransi. Namun kalau udah masuk 3 hari belum BAB, itu kita mesti hati-hati. Anak ini udah Oke, masuk. ngitungnya gimana dok? Ini sembelit. supaya kita nggak salah ngitung ya pemirsa kan Iya. suka gitu tuh misalkan. Kalau Senin misalkan buang air pagi, Iya. ya kan? Iya. Selasa nggak buang air, Ya, Rabu nggak buang air, ya. Kamis nggak buang air, 3 hari. baru Jumatnya rame. Enggak, Kamis Kamisnya itu, Kamis sudah. paginya kan udah 3 kali 24 jam tuh. Berarti Kamis siangnya tuh udah termasuk. Udah 3 hari. Silakan, Jadi silakan makanya boleh panik gitu maksudnya. Iya, bukan sih, nggak panik. Cuman kita mesti lebih memberikan perhatian dan intervensi seperti lebih banyak minum mungkin, memperhatikan asupan seratnya, Oke. dan mencegah supaya dia tidak trauma atau takut Oke. untuk pergi ke Kita toilet. pisahin ya dok ya kan kalau ngomongin anak bayi ini kan ada yang 6 bulan kan nggak makan apa-apa cuman ASI Iya. aja gitu. Terus udah gitu ada yang udah masuk kan ya MPASI Betul. ya. MPASI. Iya MPASI kan ya MPASI. Terus kemudian yang di ujung sana yang udah kayak kita makannya macam-macam gitu ya. Betul. Nah yang tuh maksudnya gini penanganannya beda nggak dok? Beda banget karena kita kan ada istilah konstipasi pada bayi atau infant constipation ya Dokter Lula ya, dan itu juga dibagi 6 bulan pertama pada bayi-bayi yang mendapat ASI eksklusif dan 6 bulan berikutnya setelah bayi-bayi mendapatkan MPASI. Oke. Jadi pada 6 bulan pertama di mana mendapatkan ASI eksklusif kita masih punya batas toleransi yang lebih besar. Maksudnya Jadi gimana tuh, Dok? misalnya dia 3 hari belum BAB, 7 hari kadang belum BAB, kita Nah masih itu dok tadi saya mau nanya 7 penasaran tuh. hari Jadi masih boleh. yang dibilang 3 hari nggak BAB itu untuk seluruh usia atau tadi berarti artinya setelah ya, mulai dapat makanan mulai ya. padat dokter. oke. Kalau Oke, bayi jadi 6 kalau bulan si yang bayi ASI nih nggak apa-apa, 7 2 hari bulan aja. gitu. Nggak, Oh, 2 bulan, nggak 7 mungkin. hari. 7 hari aja ibunya nggak usah panik, tenang asal aja. anaknya tidak menimbulkan keluhan-keluhan klinis ya Dokter Lula Kembung seperti gitu. kembung, muntah, rewel, tanpa Oke, kesakitan. tapi gitu. kalau cuma kayak dia ngeden-ngeden gimana dok? Kalau ngeden-ngeden biasa masih boleh, masih oke, masih normal. Dan ada juga yang ibu-ibu tuh suka khawatir kalau bayinya tuh bisa ngeden lama sambil nangis sampai 10 menit gitu ya. Tapi akhirnya bisa mengeluarkan BAB yang lunak gitu. Kan ada juga tuh bayi-bayi yang pada nangis-nangis kencang sampai mukanya merah. Nah itu gitu. kalau Iya. gitu kenapa tuh dok? Itu namanya infant dyschezia. Dyschezia? Dyschezia. Disketsia. Oh. Dyschezia itu Disket zaman dulu. Oh iya jadi saya nggak tahu saya nggak pernah nggak disket. Oh, Oh iya ya nggak semudah masih itu. jauh. ya. Ya, jadi infant dyschezia itu terjadi akibat ketidakefektifan dari otot-otot ataupun saraf saluran cerna bayi Oke. karena memang belum matang, belum sempurna Oh, jadi pembentukannya. dia ngeden-ngeden pun dia barangkali usahanya tidak terlalu berhasil gitu. Iya, ngeden-ngedennya makanya dia gitu. nangis-nangis. Kadang berhasil, kadang enggak. Itu Tapi lebih ke arah yang prematur apa gimana dok maksudnya kalau belum matang? enggak dokter, jadi kalau prematur memang 34 minggu ya. Iya. Itu kalau pembentukan dari sel-sel saraf saluran cerna itu kan matang di atas usia 34 minggu. Oke. Biasanya kalau prematur kurang dari 34 minggu memang mengalami kesulitan ya buang air atau mengedan karena sel sarafnya belum cukup untuk menginduce
Kontraksinya. Tapi pada bayi-bayi yang aterm atau lahirnya cukup bulan juga suka terjadi seperti itu, walaupun tidak semua. Jadi agak terlambat lah pematangannya. Iya, dan yang penting lagi, walaupun dia disketsia atau kayaknya menangis-menangis gitu ya, yang penting tumbuh kembangnya itu selalu sesuai dengan kurva pertumbuhan. Itu yang paling Ujungnya utama. adalah hasil totalnya perkembangannya gimana Iya. gitu ya. Kita buka materi dong ya supaya pelan-pelan satu-satu. Ini banyak Iya. yang nonton kita tuh Nah. ibu-ibu muda. Jadi Iya. pasti pertanyaan jadi banyak ya. Baik. Silakan dok. Aduh, itu kasihan banget tuh gambarnya, Dok. Kayaknya menderita banget itu. Iya, meringis banget. Jadi anak-anak, apalagi di masa pandemi ini ya, ibu-ibu semua banyak sekali yang datang dengan keluhan konstipasi. Kurang Oke. bergerak ya Iya dok. benar Iya, banget. iya, iya. Jadi kurang bergerak, terus mungkin kebanyakan screen time, Betul. lalu kurang asupan air, lupa gitu ya kalau lagi sibuk. Kita mulai ya. Silakan, Ini Dok. konstipasi pada anak. Definisinya adalah bila frekuensi BAB kurang dari 2 kali per minggu. Jadi batasnya itu 2 hari sekali sebaiknya sudah BAB, dan tinja yang dihasilkan sebaiknya konsistensinya lunak gitu. Lalu ada tanda dia nyeri saat BAB sampai kesakitan, kadang nangis, kadang stres gitu ya karena nggak berhasil keluar. Dan kalau misalnya ini udah lama tertumpuk di usus besar, kalibernya tuh bisa gede banget. Sampai nyumbat toilet, Dok. Gimana nyumbat toilet itu mah segede apa sih dok? Gede banget dokter. Jadi kan kita tahu ya ukuran toilet duduk itu bisa segede bola. Kan gede, Dok. Iya. Gimana lewat, Dok, bisa keluar, Dok. Iya, jadi karena itu gede banget dan keras bisa keluar karena kan elastis ya sphincter ani kita dan sphincter ani anak-anak. Tapi tentu saja menyebabkan lecet, trauma, kadang Aduh. berdarah. Aduh, kesian. Iya. Jadi itu bisa menyebabkan trauma dan lain kali anak tuh kan nggak mau sakit lagi. Jadi dia tahan aja. Aduh, tapi jadi tambah keras lagi dong kalau gitu ya. Betul, jadi Aduh. tambah keras lagi dan Malah jadi lingkaran setan jadinya. bener banget gitu. Tetap aja lu saya masih kagum ini kaliber besar ya ampun. Segede iya, rudal Iya. corpus gitu. Gimana coba? Lalu kita lihat ini yang tadi Dokter Dika bilang mengenai lingkaran setan Iya. atau vicious cycle ini. Gimana sih terjadinya? Jadi pertamanya terjadi penumpukan di usus besar karena anaknya tuh menahan pup, misalnya dia lagi sibuk atau dia agak geli gitu ya dengan keadaan toilet yang bukan di rumahnya, dia tahan. Oh enggak, misalkan kayak liburan kali ya. Benar. Ke pedesaan. Oh, iya. Ada tuh anak-anak yang modelnya mesti begini toilet. Mesti Iya. duduk nggak bisa jongkok gitu kali ya. Iya, dan nggak sesuai nggak biasa dia pakai misalnya tatakannya atau Iya, iya, tangganya benar, seperti benar. itu. Lama-lama kan menumpuk jadi besar, akibatnya tadi keluarnya keras banget. Lalu dia trauma, dia nggak mau lagi mengalami sakit itu, dia tahan aja dengan segala macam postur yang menahan gitu ya. ya. Tahuan sebetulnya ya, ibunya Iya. pasti ngeh deh. Ini anak Atau ini, Dok, kenapa ngegem ya? batu kali, bisa ngegem batu tuh. Iya, bisa juga emang Iya, batu iya. kan jadi bulat-bulat Hoax kayak banget sih Batunya itu batu ya. kali lagi gede banget. Jadi kalau kita udah ngeliat anak kita tuh mulai ngumpet-ngumpet di belakang tirai, di belakang tirai-tirai Iya, gitu ya, iya, terus iya. udah mulai nahan-nahan. Nah, itu kita udah mesti ngeliat, wah mungkin anak kita ini udah awal mengalami konstipasi. Aduh. Begitu. Terus akibat trauma ditahan, akibatnya semakin keras di konsistensi tinjanya karena kan memang di usus besar kan semua air kan diserap. Sehingga terjadi lingkaran setan. Nah, si lingkaran setan atau vicious cycle ini bisa diputus gitu dengan cara pertama mengobati luka yang misalnya Oke, ada dok, di saya tahan di sana ya dok ya. Silakan dulu dok ya. Oke. Dok, ya. Kita mau jeda dulu dok ya. Tapi Iya. kita pengennya nanti pas sudah ngomongnya gimana cara mutus si lingkaran setan ini Iya. pelan-pelan nih supaya ibu-ibu muda di rumah sambil ngeliatin oh oke, kalau kejadian mereka tahu tuh langkahnya seperti apa. Iya. baik. Oke, jadi jangan kemana-mana pemirsa. Dan jangan lupa boleh telepon nih ya, segmen 3 di 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk di luar Jakarta pakai 021 5743478 dan masih boleh juga nih diketik aja via Instagram gitu Betul. kan. DM ke @haldoktertvri. Tapi kalau dokter karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Jadi sekarang nih kita mau ngomongin langkah-langkah Ya. memutus yang namanya lingkaran setan, anak kita nggak bisa buang air besar. Yes. Di segmen ini udah bisa telepon. Tapi kalau yang namanya Instagram mah buka dari tadi kan ya. Iya, betul Dok, banget. satu-satu dok. Jadi supaya nanti yang di rumah kalaupun sekarang anaknya oke-oke aja, kalau nanti konstipasi ngerti harusnya gimana. Pelan-pelan dok, silakan dok.
Baik, jadi kita mulai mungkin dari anak-anak yang sudah dapat MPASI dulu deh, ya di atas 6 bulan udah dapat MPASI. Nah, kadang-kadang kan kalau udah dapat makanan padat diharapkan bayi itu sudah bisa BAB tiap hari. Tiap hari dok ya? Ya, paling lama 2 hari sekali. Nah, terus banyak datang keluhan tuh udah 3 hari, kadang 7 hari nggak BAB gitu ya. Gimana penanganannya? Yang pertama, pada bayi yang sudah pernah mendapatkan MPASI, kan kita boleh menambahkan asupan air, Mbak Lula. Untuk anak usia 6 bulan tersebut, maka asupan air yang dianjurkan antara 150 sampai 250 ml air per hari dalam seharian dibagi-bagi. Taruhlah 1 gelas kecil ya, itu dibagi-bagi pemberiannya. Lalu yang kedua, kalau misalnya masih sembelit juga, selama sembelit itu boleh diberikan jus buah, dokter. Buahnya buah apa dok? Buah yang berserat kah atau? Jangan pisang dong. Oh iya, sama mampet ya? Iya, jangan pisang. Yang dianjurkan tuh apel, pir, pepaya, atau mungkin prunes. Nah, cara pembuatannya juga harus diencerkan, dokter. Jadi, misalnya kita apel tuh kulitnya dikupas, terus dikukus sebentar, lalu di blender gitu ya, disaring Jadi halus, kayak pure gitu? kayak pure, tapi diencerkan dengan air 1:1, dok. Oh Maaf dok, gitu. kan udah dikasih air lagi nih dok. Iya. Air yang tadi 250 dihitungnya berbeda atau ngambil dari yang situ jatahnya? Termasuk. Jadi jus buah kita lihat dulu aja kan antara 150 sampai 250. Jadi 250 misalnya total sehari, terus jus buahnya kita kasih dulu 60 cc yang sudah diencerkan. Oke. Tapi gini dok, yang saya penasaran kan kalau orang lagi konstipasi biasanya dikasih serat nih dok. Biasanya nih kalau dewasa nih ya. Iya. Nah, bukankah dengan tadi mengencerkan jus tadi seratnya malah jadi hilang dok? Enggak, dokter. Jadi yang pertama nomor 1 itu kuncinya hidrasi, dokter. Air dulu. Yang Ini kedua anak baru ya? serat. Anak ya, beda ya. Agak beda sama nanti anak-anak yang udah batita, udah di atas gede. 3 tahun itu nanti Oke. serat, terus airnya segala Padahal macam itu lebih pohon-pohonnya seimbang. masuk semua itu. Jangan. Oh jangan. Pokoknya ada apel tadi ya dok ya, pepaya. Pir, pepaya, buah naga kayak gitu. Oh, buah naga juga boleh. Ini yang gampang-gampang aja nih pemirsa saya nyebutinnya. Kalau yang prunes kan susah Iya. banget. Iya. Oke, terus apa lagi dok? Iya, itu air, terus kita mulai masukkan serat dari buah-buahan itu. Kalau nggak berhasil juga dok? Kalau nggak berhasil juga, kita masak seperti yang tadi dokter Lula bilang. Masasnya gimana dok? Arahnya dok? Masas yang bulan bintang, yang searah jarum. Bulan bintang. Mana bintang? Mas Bintang coba. Mas Bintang mana nggak tuh dia tuh? Gimana dok? Saya cuma tanya dari Searah jarum. searah jarum jam. jam gitu ke bawah sini. Bintangnya mana dok? Bintangnya yang di atas Mesti ya, dokter. pakai, atasnya. dok, mesti pakai minyak-minyakan nggak dok? Nah itu. Pakai minyak baby oil, tapi jangan pakai yang mungkin agak iritatif ya, dokter. Kalau banyak kan kayak minyak kayu putih misalnya gitu. Jangan kan bisa kayu putih, iritatif, yang oil-oil ya, biasa oil aja deh biasa, gitu ya. iya. Lalu atau minyak kelapa gitu. Itu yang pertama bulan bintang. Yang kedua masas I love you. Jadi yang I, L-nya terbalik, terus you. Dan sebaliknya I, L, dan Oh you. bukan, love-nya bukan pakai bentuk hati dok, bukan? Iya, iya. Pikir gitu, ay, bentuk Gini. love gitu. Atau mijitnya begini kali, ay. Oh enggak ya, enggak mungkin. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dokter, itu kita pijatnya sesuai dengan gambaran usus kita. Jadi ibu-ibu kan sering melihat kalau usus itu kan bentuknya gini ya, Iya. kayak kotak gitu ya. Kotak. Nah itu dimasas pelan-pelan dari kanan bawah. Jadi kayak ditarik kanan maksudnya atas. kotorannya ayo. Kayak Mari, digiring, mari digiring, kita digiring. kumpul, mari kita Digiring. kumpul keluar yuk, gitu. Kayak giring bebek ya, Iya. kayaknya. Nah saya tuh biasanya udah langsung yang nomor terakhir tuh dok. Oke deh. Karena anaknya juga kayaknya udah pasrah aja gitu menerima. Iya. Oh ya, terus goes, gerakan goes. Oh iya. Sama Persisnya kayak Kakinya diiniin berarti. kayak masas buat baby nih sebetulnya Iya, semua ya. Iya, dan kakinya didekatkan ke perut supaya dia kayak terbuka gitu bagian bawah. Jadi kayak jongkok nih pemirsa Iya. sebetulnya kita ngajakin supaya yuk pupuk yuk Iya. yuk gitu. Dan Oke. yang terakhir, bila belum berhasil juga, kita baru masuk ke intervensi medikamentosa ya, dokter Lula. Berarti ke Dokter dokter Lula. obat? Laktulosa. Itu harus ke dokter dulu nggak? Harus. Oke, jadi pokoknya batasnya ya haknya pokoknya haknya ibu-ibu di rumah Kompetensi. cuman Kompetensi mama. sampai
masa studi selesai, nggak Iya. bisa juga, yuk kita datang ke dokter yuk, Iya, tanya asupan lebih air jauh. udah ditambah, misal udah pakai jus buah gitu ya. Kalau anak MPASI kan memang asupan serat hanya sedikit, jadi jangan terlalu banyak karena terlalu banyak fiber juga bisa bikin fekal impaksi atau jadi lebih Iya. sembelit. Dok, zaman dulu nih dok, waktu saya masih bayi, tapi saya nggak inget sih, cuma diceritain doang. Kalau saya lagi konstipasi, itu ibu saya suka masukin sabun batang yang dibentuk. Iya. Dibentuknya love, oh bukan, dibentuk kayak lubang anus gitu ya, dicolok dalam. Maksudnya cuma kayak apa sih, kayak colokan aja Iya bentuknya. colokan, biar bisa muat masuk ke lubang dubur atau Iya. lubang anus, terus Iya. biar licin gitu, biar keluar. Itu boleh nggak Jadi sih dok? hati-hati Iya. kalau ke rumahnya Dika ya, kalau udah banyak begitu jangan dipegang-pegang. Iya, nggak dong, kan udah lama itu, udah lama banget. Nah, itu boleh Iya. nggak sih dok, sebenarnya dok? Aman nggak? Sebenarnya tidak dianjurkan kalau penggunaan sabun karena ada bahan-bahan pewangi atau mungkin bahan alkali yang bisa menyebabkan iritasi atau lecet. Oh. Jadi makin sakit, makin perih, anaknya malah jadi makin trauma. Pantesan itu. Makanya saya kalau dukung nggak pernah gelisah, emang nggak enak gitu. Nggak. Tapi ada kalanya dokter itu akan menyarankan penggunaan ya mungkin parafin ya kita bilangnya Oh, yang dari parafin. dubur gitu ya atau mineral oil yang dari dubur. Tapi itu sifatnya tidak iritatif pada anak-anak yang tinjaknya tuh udah keras banget gitu. Kita raba sedikit, keras banget. Nah itu kan kayak sumbat botol itu kan harus dilepas. Iya benar. Nanti ada penggunaan yang khusus. Kalau menggunakan jari kapan dok? Nah. Itu harus, Iya. maksudnya si ibunya boleh, kompetensi boleh, apa misalkan jangan harusnya dok? Biasanya sih ke dokter anak dulu supaya dinilai apakah perlu sampai mengeluarkan dengan jari gitu ya. Apakah bisa dipakai tadi yang dari dubur dulu gitu ya supaya nggak terlalu traumatik juga buat ibunya juga kan kadang-kadang. Iya. Terus mestinya diajarin dulu sama dokter baru nanti Oh, oke. tanda-tandanya apa gitu. Kenapa saya nanya? Karena saya rajin pemirsa. Melakukan. Kalau udah gitu tuh, udah jagoan. Pakai kecil sih, nggak pakai yang Oh nggak gini pakai ya. jempol ya? Oh iya, Kalau gimana jempol, sih? iya, iya. Oke, berarti udah cukup banyak nih yang kita dapatkan ya dok. Tadi materi masih ada lagi nggak dok yang mau disampaikan? Rata-rata sih udah diceritakan diceritakan, ya, cuman Dok, ya. mungkin ada sedikit video yang menceritakan boleh, Silakan, Dok, silakan. Dok. mungkin bagian Boleh. videonya aja ya. Iya, Ini silakan, Dok. akan menceritakan kenapa anak-anak kok kayaknya suka kecepirit gitu ya. Ini kan yang tadi Dokter Lula sudah Iya. katakan. Ini yang bisa dipakai dengan ibu-ibu di rumah skala Nih 3 ibu udah lumayan Bristol. hafal nih biasanya kalau ibu Iya. muda nih ya udah dapetnya Iya. yang kayak gini ya semuanya. Iya, ya. jadi nomor 1 dan 2 itu tanda kalau anak ibu-ibu tuh mengalami sembelit. Jadi Oh. tipenya seperti Seperti sosis merek apa? Enggak Enggak dong, nggak ada mereknya dong. 3, Tinggal lep 4 ya, sih masih normal, 5, 6, 7 yang diare. Jadi memang tipe sembelit itu yang 1, 2. 1, 2 cembelit. Ah. Yang bagus tuh kayak sosis tuh. Iya. Boleh kita lanjut ya. Nah ini tanda-tanda yang perlu diperhatikan juga sih oleh dokter dan ibu-ibu. Kalau anaknya perutnya kembung banget sampai muntah, kesakitan sekali dan mengalami gagal tumbuh. Nah itu berarti mungkin ada kelainan organik, bukan cuman karena ketidaksempurnaan dari perkembangan saluran cernanya atau Oke. belum. Nah ini yang tadi kita udah bicarakan. sampai Evakuasi loh, ini pakai tim SAR nggak dok kira-kira dok Iya, evakuasinya? kayak tim SAR-nya dokter dulu. BNPB ini langsung. BNPB, aduh. Dan kemudian kalau obat-obatan harus dengan dari dokter. Nah ini videonya ya? Ini mengenai videonya. Kayaknya mesti dibantu deh untuk play ya. Mas Adit bisa di play nggak? Oh bisa. Ya, Oh, oke. jadi ini kan menceritakan kalau tinja itu dari usus halus dia masuk ke usus besar. Di usus besar ini airnya semua diserap kan memang fisiologisnya begitu. Kemudian ada tinjaknya yang terbentuk sampai ke bawah. Nah, sampai di bawah sini kan ada rektum. Di sini ada saraf-saraf yang mengirim sinyal ke otak. Ini udah penuh nih di sini. Saatnya dibuang udah nih siap gitu. nih. Dibuang. Nah, kalau yang bagus kan memang harus dibuang. Tapi kalau anaknya menahan, maka akan terjadi penumpukan yang banyak ya di Iya. sini. Nah, ini bisa dipercepat sedikit. Oh iya iya. Oke. Lalu dia akan pup ya. Ini ceritanya yang normal. Tapi kalau dia nggak pup, maka di sini terjadi penumpukan yang banyak banget, yang gede seperti balon. Nah, yang tadi terus keluar seperti menyumbat menyumbat toilet gitu. Oh. Terus itu kan balonnya besar. Kalau dia udah keluar dia Nah ini kurus ya tadi lagi. baru mulai tambah Nyusul nih dia nambah nih. lagi. Airnya keluar lagi gitu Airnya ya. diserap terus kan, makanya Aduh. makin kering dan makin keras sampai gede banget. Yang kita bilang skibala itu. Skibala ya. Terus nyumbat ke toilet, nah keluar. Nah kalau terjadi berulang, besar kecil gitu, lama-lama dia jadi flabby gitu, jadi gombior.
di bagian rektumnya. Tapi bisa balik lagi nggak, Dok? Nah, kalau dia baru 1-2 kali terjadi seperti itu, dia bisa balik lagi, Dokter Lula. Dia bisa balik masih seperti ini. elastis ya. Masih elastis, tapi kalau berulang-ulang terus 2 minggu, 4 minggu seperti itu, dia jadi begini, jadi gombior. Jadi gombior. Sehingga kalau dia nggak penuh, dia nggak ada Kepengenan rangsang kepengenan pup. Makanya kok kayaknya nggak kepengen pup ya. Karena udah ininya gombior, udah longgar gitu, Dok, iya, ya? dan ini nggak ada sinyal yang ke atas ini, nunggu penuh dulu. Tapi udah banyak dulu baru bisa Udah keluar. banyak. Ini bisa diobati nggak, Dok? Bisa banget. Oh, tenang. Intervensinya pemirsa, banyak, bisa diobati. iya. Jadi dengan air, dengan aktivitas fisik, dengan serat yang mungkin akan dijelaskan. Tapi udah gombior tuh, gombiornya bisa diobati. Kencengin lagi bisa nggak, Dok? Dikencengin lagi? Sebenarnya enggak, tapi dengan penggunaan laktulosa atau obat-obat yang aman ya, buat anak-anak yang udah terbukti aman untuk pemakaian jangka panjang, misalnya berapa minggu sampai berapa bulan, itu bisa membuat dia keluar terus ya, tanpa harus mengirimkan sinyal kan ke Oh otak gitu. gitu. Lalu dia lama-lama kan jadi lebih Kecil. lagi. Nah pada saat itu baru kita stop obat. Silakan, Dok. Ini Masya Allah. oke. Pokoknya pada dasarnya ternyata ujungnya tetap masih bisa dikerjakan sesuatu gitu. Iya, iya, Jangan iya. udah gombior-gombior itu pun tetap aja masih ada yang bisa dikerjakan sebetulnya. Nggak kebayang takutnya sampai udah dewasa masih begitu aja. Enggak kan ya, Dok ya? Enggak. Nah, pasti. Dok, aku penasaran. Tadi kan dokter bilang kalau dia udah MPASI atau udah makan padat kan dia harusnya kan tiap hari. Iya. Ada orang-orang yang udah MPASI, udah padat gitu ya, udah agak dewasa lah anaknya, tapi 3 hari 4 hari nggak BAB, tapi nggak apa-apa gitu. Iya. Itu gimana, Dok? Kapan kita Nah, perlu ngerasa Ini ini yang dia? udah gombior-gombior kah? Ah iya, karena ada gombior jangan-jangan. Mungkin gombior, tapi mungkin intervensinya itu kurang adekuat. Jadi seperti kita Gerakannya kurang, Iya. airnya kurang, seratnya kurang, masih begitu gitu maksudnya, Iya, Dok ya? itu kan memang multifaktor ya, Dokter Lula ya. Jadi kurang air, makin gede misalnya anak umur 4 tahun aja udah butuh 1.500 Iya. mili Tapi per maaf, hari. Dok, maksudnya begini, airnya. kalau misalnya nggak ada gejala nih, dia udah 4-5 hari nggak BAB, tapi biasa aja anaknya, perlu diintervensi nggak? Jangan Perlu. dijawab dulu. Jangan Dok. jawab. Jadi kan penasarannya gini, karena pada dasarnya banyak sekali anak-anak yang nggak BAB tiap hari. Nah, Tapi dan- tenang-tenang aja gitu. Dan tapi tenang-tenang aja, apakah Iya. mereka oke aja atau barangkali tetap aja intervensi harus jalan di sana. Yes. Nanti dijawab pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap dia dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Enak sekarang kameranya dari atas terbang. Jadi kelihatan Keren. semua. Udah gitu begininya kemana kurang kelihatan. Iya, ya? jadi saya begini tadi. Salah arah deh. Masih ngebahas soal konstipasi pada anak dan pencegahannya gimana. Dan tadi kan lagi ngegantung kan pertanyaan. Sengaja kalau biar seru. anak kita nih pemirsa ya, emang 2 hari sekali pupuknya. Oh, 3 nggak hari? Tiap hari. Ada yang 3 hari malah. Tapi cincai-cincai aja, nggak ada masalah. Nggak ada pakai menyumbat-nyumbat toilet, nggak ada Nggak juga ada. gitu ya. Apakah kemudian mesti diintervensi juga, diterapi juga nggak sih gitu Nah. ya? Silakan Dok. Oh iya, baik. Jadi penyebab konstipasi itu kan memang multifaktor ya Mbak Lula, Dokter Lula. Jadi kalau mau sembuh, semua faktor itu harus diperbaiki. Misalnya anak umur 4 tahun minum air tuh udah harus 1.500 ml per hari dalam 24 jam. Ya. Itu udah harus ditakar. Kemudian kecukupan buah dan sayur dari seratnya yang akan nanti dibicarakan itu berapa gram sehari misalnya. Itu juga harus dipenuhi. Aktivitas fisik selama 2-3 jam sehari kayak gitu juga harus dipenuhi. Toilet training, terus menghilangkan traumanya seperti itu. Tapi Dan gini, pengobatan kalau perlu. Maksudnya gini Dok, kalau misalnya dia nggak ada gejala, bahayanya apa? Kalau dia nggak ada gejala gejalanya? berarti kan dia tertahan terus ya dokter ya, tinjanya. Misalkan gini Dok, kan kita udah ngomongin bahwa harusnya tiap hari ya Dok ya. Tapi misalnya kayak anak saya ambil, anaknya Dika juga pasti nih ya. Ya Dika. Enggak, tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Ada yang cuma misalnya 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Iya. Nah, yang 3 hari sekali itu ya udah gitu tiap hari, tiap 3 hari pokoknya udah tahu deh jadwal 3 hari pasti dia pup gitu. Iya. Dan nggak pakai acara drama, Iya. nggak ada drama Mungkin masuk juga. hari ketiga dia pup Nah, kayak selalu gitu. hari ketiga dia pup. Kan tadi hitungannya 3 hari kan ya. Jadi Iya. tiap hari ketiga dia pup, tiap Iya. hari ketiga dia pup gitu. Nah, itu mesti dilihat lagi Dokter Lula, apakah dia itu konsistensinya lembek Bagus apa atau enggak? tidak, Oh. bagus atau enggak. Konsistensinya ya lembek lah, pokoknya kayak Iya. sosis-sosis tadi tapi agak retak-retak sosisnya. Oh, ada Ya. bungkusnya nggak? Nggak ada. Nggak ada bungkusnya. bungkusnya. Nah, kalau misalnya itu masih oke, terus kita lihat lagi di kurva pertumbuhan, apakah berat badan tinggi Oh, badannya iya, sesuai iya, atau iya. enggak, terus kecukupan nutrisinya dan Kalau semuanya serat-seratnya. oke?
Kalau semuanya oke, sebenarnya masih boleh. Itu juga tergantung dengan motilitas atau gerakan usus anak tersebut. Tapi kan dia masih masuk bahwa seminggu nggak boleh kurang dari 2 kali. Iya. Kan dia seminggu masih 2 kali, berarti nggak apa-apa. Masih nggak Iya, apa-apa. Oke. masih nggak Tenang, saya kejar loh Pak Gino sampai di ujung jalan saya. Sekarang udah ada Dokter Diana nih. Oke, hai Halo Dok. Dokter Diana. Waduh, lambayana kayak Miss Universe ya, luar biasa. Silakan. Gimana, jangan nyanyi Diana Kekasihku, awas. Udah Aku mau nanya ini, Apa? Pangeran Charles nggak ikut? Itu udah nggak ada, Nggak ada itu. Lagi sembelit di istana. kurang dicolok kali. Kurang dicolok. Ya udah oke dok. Silakan Dok. Silakan Dokter Diana. Apa kabar Dok? Sehat? Sehat, harus selalu Mantap, sehat. harus sehat terus. Dok, seperti biasanya terkait sekali dengan serat dan lain-lainnya. Sebetulnya sih kalau anak-anak yang masih bayi, yang kemudian yang MPASI gitu ya oke lah ya. Kan terima nasib dong nggak milih-milih. Yang lebih repot adalah yang udah 10 tahun ke atas, yang udah bisa telepon, yang dimakan itu nggak ada seratnya. Atau nggak bisa dikasih makanan ada macam-macam, bisa disingkirin sendiri sama dia gitu. Jadi akhirnya Betul, bisa seratnya milih. kejar gitu ya. Silahkan Dok, kita mulai dari mana Dok? Ada materi kan Dok? Oke. Sebelum kita mengejar IG kita. Iya, banyak banget IG Boleh soalnya. dong, Langsung aja Bintang. kita mengajar pagi. Mengajar. Mengajar pagi. Ya sebenarnya tadi Dokter Lula, Dokter Dika juga sudah sampaikan banyak. Sekarang kita langsung bahas tentang kebutuhan serat ya sebenarnya. Oke, next ini adalah serat dan manfaatnya. Digeser Dok, Swipe ke sebelah kiri. Oh, ke sebelah kiri. Cakep. Oke, nah kita harus tahu dulu nih sebenarnya berapa sih kebutuhan serat harian, terutama untuk anak-anak kita. Ya, untuk anak-anak sendiri usia 1 sampai 3 tahun tuh sekitar 19 gram per hari. Per Ya, itu hari. 19 gram tuh seratnya Dok, bukan bukan ayamnya, Bukan bukan makanan dagingnya, utuhnya gitu bukan ya? makanannya. Ibu-ibunya pada protes gini, Iya. itu dokter-dokter kalau ngasih ceritaannya 19 gram, 25 gram, bener-bener no idea, apa gimana gitu? Iya, Tenang dulu, Dok. tenang Nanti dulu. dulu. Ada- Sabar. ada takarannya, Sabar. tenang. Oke. Next, untuk anak-anak usia 4 sampai 8 tahun, naik nih, makin tambah ya kebutuhannya sekitar 25 gram per hari. Hampir sama dengan kebutuhan dewasa justru. Ya, terus 9 sampai 13 tahun ini lebih naik lagi kebutuhannya. Kenapa laki-laki lebih banyak dok? Laki-laki ya biasanya dari kebutuhan tubuh semuanya lebih banyak Dok. Ya mau kalorinya, ya kan, kemudian proteinnya, lemak, vitamin mineral, Walaupun badannya lebih kecil. biasanya enggak. Biasanya enggak karena Kan anak-anak perempuan laki itu kan biasanya kalau yang remaja juga yang perempuan masih kan belum just tumbuh cepet ya, banget betul, gitu. Iya. Yang betul, laki-laki masih ya betul. gitu lah. Iya, tapi di sini untuk kebutuhan akan pembentukan nanti gitu ya, untuk nantinya Oke. tetap Tetap lebih tinggi. aja, Yes, oke. kebutuhan lebih tinggi. 14 sampai 18 nih yang udah mulai masuk-masuk Udah preteens beger. ya, udah remaja. Beger tuh apa sih? Puber maksudnya beger. Iya. Oh. Bahasanya beda ya, beda Betawi zaman ya banget kita Dok ya. bahasanya. Baiklah dok, nggak ngerti juga. Saya terima. Beger. Oke, nah untuk dewasa sendiri seperti kita kebutuhannya 25 sampai 30 gram serat per hari. Nah, sebenarnya untuk serat sendiri ada 2 nih jenisnya. Iya. Ya, ada serat yang larut, ada serat yang tidak larut. Makanya itu suka bilang soluble and insoluble fiber. Nah, kalau fungsinya masing-masing, serat larut adalah dia dibilang larut kenapa sih? Ya karena dia larut dalam air. Yes. Ya, fungsinya apa? Nih, untuk Bunda Lula ya, yang kolesterolnya tinggi mungkin ya, Dokter Waduh, Dika kok mungkin agak menyerang ya? yang gula darahnya Tenang. tinggi Oh, mungkin. tenang. Tenang. Bagus, Ya bagus, kan? bagus. Nah, ini bagus sekali serat larut. Ya, kita konsumsi contohnya ada barley, oats, Barusan aku mau beef. protes dok, Ya. itu kayaknya yang Makanan kemakan bule kita ya? cuma Nggak ada yang beans lebih sama murah sweet dikit, Dok. potatoes gitu Makanan ya. bule ya sebenarnya ya, sayur-sayuran buah-buahan juga banyak mengandung serat-serat yang larut. Kemudian yang tidak larut, yaitu dia tidak larut dalam air, tapi dia fungsinya dapat menimbulkan rasa kenyang. Karena sebenarnya kan serat itu kan zat makanan yang tidak dicerna. Dia membantu pencernaan, tapi dia tidak dicerna, gitu. Dan juga mencegah konstipasi. Nah, contoh-contoh untuk insoluble fiber sendiri macam-macam nih, ya. Cereal bisa, biasanya lebih kepada gandum, ya, umbi-umbian, ya, Kalau nasi kacang-kacangan. masuk nggak dok? Masuk ke sini juga ada. Sebenarnya gini, dalam satu bahan makanan pasti ada 2 jenis serat itu, Dok. Jadi ada serat yang larut sama tidak larut. Masalahnya banyakkan mana nih komposisinya. Yang disebutkan di sini yang lebih mostly banyakkan ininya gitu loh. Tapi Kayak- dalam semua serat pasti dalam sebuah bahan makan pasti ada dua-duanya. Kayak kangkung dok. Orang kan kalau makan kangkung, keluarnya kangkung lagi tuh. Nah itu berarti tidak Berarti larut. dia Dok. konsisten. Dia Oh konsisten. iya, dia nggak mudah berubah pendirian ya. Konsisten dia tidak larut, Berarti betul. nggak larut maksudnya ya? Betul, Dia nggak Oke. larut. Pokoknya bentuknya begitu lagi. Biasanya begitu ya, Dok ya, kalau kita Ya, makan masa sayuran keluar hijau dan lewat. bayam. Iya nggak mungkin dong, dong. kali nggak dikunyah Bisa apa dia, dibungkus lagi gitu. nanti. Oke, next. Nah, ini adalah contoh. Tadi kan dokter Lula bingung, aduh kalau berapa gram, berapa gram Susah, pusing. takarannya. Karena Ya ibu udah. kan protes langsung, "Ini Sekarang apa sih?" bentuknya gitu. seperti apa ya? Untuk buah-buahan sendiri per 1 buah pisang itu mengandung 3 gram serat.
ya, dia nggak bilang serat larut apa tidak larut, pokoknya jumlahnya. Kemudian untuk ukuran pir yang gede ya, yang sekilo mungkin isi 4 gitu ya, itu dapat mengandung 6 gram seratnya. Untuk Namanya nggak tahu yang siangli apa siangla itu ya. enggak, bebas. Tapi yang kecil-kecil berarti nggak bisa segitu lah sesuai ya. ekonomi aja, Dok. dibelinya. Kalau awal bulan mungkin bisa beli yang mahalan dikit, Iya, ya kan? Yang akhir bener. bulan yang Pepaya murah dikit. aja deh, pepaya ya sama pisang. Ini pepaya per 1 cup, kira-kira 1 cup itu ukurannya kalau kita makan buah 1 slice gitu loh, yang tukang rujak, tukang Oh, buah. tahu yang di akuarium jualannya kan? Yes, Iya, kalau iya. kita bilang Iya kan kota akuarium jualannya. kalau kita bilang 1 cup orang nggak ngerti, tapi kalau orang kita bilang 1 slice tukang buah, tukang rujak, oh itu Oh, doang pasti iya, ngerti. iya, iya. Ya, terus kemudian untuk jeruk ini yang buah besar, yang kira-kira yang model-model kayak Sunkist gitu ya, itu dapat 4,4 gram. Ya, untuk alpukat juga lumayan tinggi, per 1 buah sedang dapat Susah 4,3 juga ya dok, ya baru gram. 4,4 loh dok. Nah, Ngejarnya kita hitung nih, 25. misalnya gini, kebutuhan anak tadi deh, anggap let's say yang udah preteen ya, udah butuh 25 gram sama kayak Iya. kita orang dewasa. 5 Oke, biji loh dok jeruknya. berarti aku harus makan apa nih? Iya. Ya kan 25, minimal 5 porsi. Iya, 5 iya. porsi aja belum dapat dong. Nah, dapat dari mana? Kita bisa juga ambil dari sayur-sayuran dong. Oh, Iya betul. dong, kan makanya buah sayur dari Kemenkes sendiri juga mereka kasih piramida tuh. Ya, mereka kasih piramida makanan bahwa kebutuhan atau asupan buah dan sayur, buahnya sendiri bisa 2-3 porsi, sayurnya bisa 3-4 porsi. Kan biasanya tuh Di-combine. yang nggak mungkin nggak kan peran Ya. utama selamanya kan Yes. nasi ya dok ya, Yes. peran utama. Dia ada nggak seratnya dok si nasi? Ada dong, ada dong, ada. 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 Tenang, jangan sedih. Ya, Enggak, ada. tetap. Ada. Nah, makin kalau kita ngomong nasi, kita ngomong berasnya. Ya, beras putih, beras Nah. merah itu. Yang makin ke sana yang makin hitam, yang makin coklat. Nah, itu makin ke sana memang makin tinggi seratnya. Tapi perlu nggak dok seorang anak-anak gitu ya sampai makan beras merah gitu misalnya? Sebenarnya Nggak perlu nggak ya? wajib. Nggak wajib, Oke. karena apa ya, sebenarnya kan kebutuhan bisa dari yang Udah lain. dari tadi buah Tapi sayur kan ya? kalau ibu bapaknya makan ya Iya, sekalian satu rice Kalau- cooker kan. Kalau udah satu rice cooker sekalian dong, Sekalian, betul. Tapi nggak kita apa-apa kan? tidak mewajibkan anak-anak harus makan nasi merah, enggak. Nasi putih pun enak, mungkin kayak taste-nya lebih enak, lebih pulen gitu ya. Betul. Dibanding kita kasih nasi merah, aduh nggak ketelen seret. Seret Iya banget, kan? iya. Udah Oke. kayak makan keset. Seret bukan serat ya. Oh iya. Ini juga sama, sumber serat terkandung dalam buah-buahan, bisa dilihat sini apel. Tomat lumayan. Iya, ini per Fix 100 itu gram. buah tin ya. Sekarang agak Betul. banyak tuh Oh, sekarang. ada ya? Betul, Ada udah buah mulai tin. ada di sini ya. Tanah Abang dong jalan-jalan. Jarang saya macet malas. Cherry, olive, orange, mungkin yang kita buah Indonesia yang lokal ada tadi ya, apel pasti ada, pisang ada, jeruk Walaupun pasti apelnya ada. apel Malang yang agak asem-asem nggak apa-apa Betul, Dok. ya. Dok, kalau apelnya dikupas sama nggak dikupas gimana dok? Nah ini dok, penting banget pertanyaannya. Jadi tadi saya bilang dalam satu buah pasti ada 2 jenis seratnya, ya. Untuk di dalam daging apelnya itu serat yang larut, Oh. yang di luarnya serat tidak larut. Tuh, yang buat Berarti- nggak konstipasi tuh yang luarnya. Iya, makanya biasanya kalau lagi konstipasi ya udah kadang-kadang yang kayak pisang kita nggak kasih, betul ya Dokter Frida, kita nggak kasih dulu. Biasanya kan pisang juga bikin agak padat ya di Iya, lambungnya iya, kita. Terus kemudian kalau itu kita kupas, terus tadi betul dilunakan atau dikukus, dimasak sehingga mungkin teksturnya juga lebih Kalau lagi lunak. konstipasi, Betul. kalau lagi diare terbalik dong berarti. Pisang aja yang masuk, gitu Oh, biasanya. sama kulit-kulitnya sekalian ya? Ya, jangan, Oh, jangan, dong. jangan. Ya seret nanti di sini. Iya, Oke. iya. Nah ini adalah tadi bukan cuman buah-buahan yang mengandung serat, tapi Sayur, sayur juga Mau banyak cari yang dong. paling tinggi apa? Nah, Oh bayam, lumayan ya ya, bayam ini ya. per 100 gram ya, Dok. Kok nggak ada Per kangkung sih 100 dok? gram. Kangkung? Saya tetap fans kangkung soalnya dok. Iya. Mungkin kangkung bisa kita samakan dengan spinach or lettuce, Dok. Mirip-mirip, Oh, Dok. kurang lebih 3 sama ya. komaan. 3 Lumayan komaan per 100 gram. Per 100 gram itu kira-kira kalau dokter tahu, misalnya kalau kita belanja tukang sayur ya, dokter dulu ya, seikat lah. 1 ikat bayam itu 100 gram. Tapi begitu Kira-kira. di iniin sih langsung Ciut, ciut-ciut. iya, berciut kan? Iya. Jadi Terus nggak apa-apa kemudian lah, kejar. lettuce juga lumayan tinggi, 3 gram. Asparagus ada yang makan, ada yang jarang ya. Cabbage sering lah ya, kol. Ya, Brussels Oh. sprouts Cauliflower. 5 gram gitu dok maksudnya. Betul. 5 lumayan gram, ya. tapi per 100 gram, Dok. Karena kan dia kecil ya. Kecil-kecil. Tapi Kita berat ngomongnya per kan, 100 Dok? gram. Betul. Lumayan berat, jadi nggak terlalu banyak juga. Betul, ya. Terus brokoli juga lumayan tinggi. Kita pakai cabai-cabai nih ya, bukan cabai-cabean ya, Dok Beda, ya. itu bonceng yang bertiga biasanya. Tomat, eggplant, ini juga tinggi. Kol ada ya dok ya kol? Ada. Itu. Begitu jadi bakwan gimana dok? Bisa, Dok? Wadaw. Itu pertanyaan tapi banyak bener ya sih, dok. Seratnya ada. Ya kan kalau dari bakwan berarti ada kol, ada apa Dok? Biasanya pakai wortel. Wortel. kasih toge gitu ya. Aduh jadi lapar nih saya, mohon maaf nih. Masih pagi, Pak. Nggak ada yang bisa nyediain di sini apa? jangan, Oh, jangan, Bukan gorengan. Tapi yang ketambahan apa tepungnya, ya kan? Terus kemudian pada saat kita goreng akhirnya minyaknya Oh itu. juga. Itulah. Itu Jadi serem. maksudnya nggak boleh atau gimana? Jangan terlalu sering lah, atau konsumsinya bisa dikurangin. Seperti itu dong. Karena Jadi tadi, nggak minyak dapat tuh dia tinggi. seratnya. Jadi dari nggak situ. bisa buat Jadi pembelaan gitu ya, Nggak ini buat bisa. serat
sehat saya nih gitu. Oh saya udah makan gorengan berarti udah makan sayur nih. Ya Iya. nggak bisa dong. Ya, Mending bakwan, tetap iya. bentuknya adalah bentuk asli. Karena sebenarnya serat itu juga akan lebih rusak dengan Ada pemanasan yang nitip tinggi. ini dok, berhubung ketemu dokter Diana nih saya diingat. Kan kalau kita makan bakwannya rumah makan Manado ya, Ya. tahu kan yang jagung tuh jagung semua Iya. gitu ya. Iya. Sementara tepungnya ala kadar lah, Ya. ya seikhlasnya banget gitu Ya. kan ya dok ya. Berarti kalau yang kayak gitu gimana hitungannya? Apa lumayan sebetulnya? Lebih tinggi pasti. Lebih bagus itu Lebih ya? tinggi komposisi si jagungnya dibanding yang banyak Daripada tepungnya. bakwan ya tepungnya banyak banget, itunya cuma aksesoris. Iya. Nanti. Jangan-jangan pas matang baru dipasangin dok. Jangan, Dok. Rajin amat yang jualan. Dok, nah ini pasti pertanyaan jadi banyak, apalagi kalau hitung-hitungan kayak gini, kok kayaknya nggak kekejar ya, tapi Itu sebenarnya dia. kekejar kok, tenang aja sebetulnya. Kan makan bukan cuma buah aja gitu ya. Tadi nasi aja ada Ada loh seratnya, pemirsa. benar. Instagram kita janji sebentar lagi kita akan bahas satu persatu ya. Iya sih, tapi dokter karena set itu asik. Pemirsa, halo dokter, sehat itu asik. Asik. Masuk segmen kelima, berarti segmen Instagram yang katanya udah banyak banget. Antri Silakan, besar-besaran, Mas panjang-panjang Adi. antrinya. Coba mana dari Frahma Fauzia 23 ya. Anak saya memiliki riwayat gangguan pencernaan jika mau BAB sembelit susah keluar. Terus pertanyaannya bagaimana mungkin mengatasinya ya? Dokter Kan cuma riwayat. Iya, Gini, riwayat. Kan ngomongnya riwayat, Dok. Berarti Ah. pertanyaan pertama adalah apakah akan keulang lagi? Iya. Kan riwayat udah lewat berarti. Iya benar, jadi kalau misalnya lifestyle-nya berubah, seperti tadi kurang air, kurang serat, kurang olahraga, kemudian dia juga trauma berulang, itu bisa berulang kembali konstipasinya atau sembelitnya. Jadi hati-hati, mesti menjaga tetap pola hidup dan pola makan yang sehat. Dok, kalau bayinya baru bayi gitu, maksudnya belum setahun kan gitu, itu untuk physical activity-nya atau geraknya disuruh ngapain dok? Iya, biasanya jogging atau kalau- gimana itu? Ih, merangkak kali, gimana? Oh, Kalau 6 iya, bulan ke iya, atas iya, sudah iya. bisa guling-guling, terus merangkak. jadi kita ngambil guling-gulingin itu ya high. bayinya? Enggak juga ya. Dia jangan. kan merangkak udah kemana-mana Iya, ya. terus mulai belajar berdiri, manjat-manjat. Sebenarnya sih jalan. kalau udah situ kita udah nggak terlalu repot ya dok ya, karena kan bergerak mulu kok anaknya ya. Iya Kita sih, yang harus capek ya. ya dok biasanya. Ada lagi nih dok, Yuk. dari Ndamah Delena. Dok, bagaimana cara mengatasi anak yang dari bayi sampai 2 tahun minum sufor agar BAB-nya nggak sembelit, Dokter Frida? Iya, jadi kalau Nah, ini cocok nih pertanyaannya. kalau bayi-bayi yang minum sufor umur 0 sampai 1 tahun itu kan masih bisa sampai maksimal 1000 ml per hari ya dok ya, sampai 1 liter per hari. Tapi kalau sudah di atas 1 tahun sampai 2 tahun itu dibatasi. Jangan oke. jangan terlalu banyak lagi susu sapi. Jadi dibatasi 600 sampai maksimal 700 ml per hari. Susu bahkan sapinya kalau berarti ya? iya, bahkan kalau sembelitnya parah itu biasanya kita batasin 500 sampai 600 ml per hari. Kenapa? Karena laktosa dari susu sapi itu diketahui bisa memperlambat motilitas atau gerakan usus. Oh, Jadi memang gitu. harus dibatasin dairy products-nya sama susu sapinya. Dan kalau udah umur 1 tahun ke atas kan kita udah lebih memberikan makanan padat. Iya. Karena oromotornya semua kan udah lebih berkembang. Jadi memang kita harus fokuskan ke pemberian makanan padat supaya dia tidak terbiasa terus sampai besar tuh minum makan yang cair-cair Susu formulanya aja. jangan primadona lagi, cuma Iya. pelengkap aja ya. Mau nambahin dokter Diana? Yes, betul banget dok. Jadi saya juga dapat banyak pasien-pasien dokter Frida yang jadi susah makan karena apa ya, ternyata susunya kebanyakan. Begitu susunya kita kurangin ya dok ya, akhirnya dia mau untuk makan. Dan pada saat pemberian makan ya udah tetap prinsipnya adalah gizi seimbang. Yes. Jadi pada saat ibunya memberi makan, jangan dibanyakin nasinya. Ya karena kan mindset orang Indonesia ya udah yang Nasi penting semua. kenyang, nasi Ah, semua, iya, iya. lauknya cuman misalnya telur ceplok satu. Figuran. Terus itu cuman garnish doang tuh potongan sayurnya, enggak. Jadi tetap prinsipnya untuk anak pun tetap gizi seimbang. Seperti Oke. apa? Misalnya kita ngomong piring nih, ya piring seperti ini kita bagi dua. Kita bagi dua. Justru setengah dari piring itu sebenarnya bisa sih Sayuran. sayur serta buah. Nah baru kita seperempat ini kita bagi karbohidrat, si nasinya, gitu kan, atau mau kentang atau mau karbo yang lain. Baru di sini proteinnya. Oke, kuah mie nggak masuk sayur dok ya? Kuahnya nggak masuk sayur. Kuah nggak kuah mie? Iya. Kuah mie instan nggak masuk kan? Enggak Tetep dong. loh, hobi coba loh. Kan sering ya, gitu loh, coba ya, biar iya, berasa iya. diceplokin air kuahnya itu loh, itu Karena enak. banyak juga ibu-ibu yang bilang, saya udah kasih sayur sop dok, gitu. Ya udah sayur sopnya isinya apa? Ya paling kuahnya aja yang masuk. Oh iya. Itu kan kita harus tanya lagi. Bener nggak? Ada, kalau vitamin sih ada yang larut ya, tapi kalau seratnya itu ada yang larut nggak tuh dok? Enggak. Jauh, Vitamin. jadi nggak usah ngarep ya Jangan dok. usah, naruh udah dari cukup, kuah. cukup. Mending Oke. makan sih sayurnya. Sayurnya. sendiri. Ya. Oke, Baik. lanjut kak. Pindah ya Gantian, ke kak. Lailatun Nafila. Penanganannya bagaimana kalau untuk anak? Apa kalau seminggu langsung dikasih obat? Nah, ini Nah. bagus nih, lompat nggak dok? Atau tadi tetap aja mesti yang tingkatannya tadi seperti tadi, pertama kali air ya dok ya.
setelah air dikasih jus, setelah jus dimasak, baru kemudian nggak berhasil juga, mari kita ke dokter. Iya, jadi tergantung usianya sebenarnya. Kalau udah di atas setahun, seminggu nggak BAB sih, mesti langsung dikasih obat. Bisa nggak kita beli sendiri? Nah itu dia, di apotek. Pemakaian obat-obatan untuk pertama kali sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter anak masing-masing. Untuk yang pertama. Supaya nggak salah. Nanti kan setelah itu baru diberikan Jadi gini nih petunjuk. pemirsa nih, paling bener gini dok ya, kalau misalnya ke dokter anaknya, dok oke gini-gini obatnya ini. Terus tanya lagi, kalau kejadian lagi, boleh nggak saya kasih lagi? Nah harus nanya tuh seperti itu. Dokternya bilang oke, ya udah kita tinggal siapin ya. Tapi kalau bagus sih jangan kejadian lagi ya. Iya. Ayo Kak. Satu lagi, normalnya anak BAB berapa kali seminggu? Oke, apakah tiap hari BAB atau 3 kali sehari? Tadi kalau anak yang udah besaran pegangannya adalah tidak boleh kurang dari 2 kali seminggu gitu ya dok ya? Betul. Iya. Oke, kalau yang, tapi kalau bisa setiap hari itu bagus. Ideal banget. Itu ideal banget. Bapaknya aja nggak begitu katanya, oh jangan. Iya lanjut. Lanjut lagi. Dari siapa ya coba? Belum. Ya, Belum nafsu ganti. basah ya. Nah, dari Rona Dewi Sirait. Selamat pagi dok, saya mempunyai baby usia sebulan 2 minggu. Anak saya kalau mau pup itu suka mengedan maksudnya ya. Sampai mukanya merah dan juga nangis mengerang. Akhirnya sambil nyusu. Apakah ini efek sulfur apa gimana ya dok? Itu yang tadi kita bicarakan dong mengenai yang disketsia Disket tadi ya, itu. disketsia. Disket. Dan yang kedua, ini umur 6 minggu ini memang masanya bisa mengalami kolik. Ah, apa itu dok kolik, Dok? Kolik itu sakit perut pada anak akibat memang belum sempurnanya saluran, belum mateng saluran cernanya, sehingga kalau dia dapat dari ASI, mungkin ASINya terlalu banyak laktosa atau terlalu banyak lemak atau gimana, dia mengalami kesulitan sehingga mengerang, kadang berhasil Tapi mengeluarkan. nangisnya kan bukannya khas gitu ya dok, Iya. nangisnya ya dok Kalau ya? kolik infantil itu nangisnya bener khas dokter Lula. Jadi nangis sampai sejam, 2 jam, 3 jam, dan biasanya malam hari kalau udah akumulasi, misalnya dapat ASI atau dapat sulfur yang full laktos misalnya seperti itu, dan dia nggak kuat gitu mencerna. Dok Jadi kalau sebentar, kalau kesini lagi dok berarti masih mungkin disketsia, Iya. masih mungkin larinya ke arah kolik. Tapi kalau dia modelnya mengerang, kalau itu sih kayaknya menyusu juga nggak bisa kayak dok kalau lagi kolik dok, nggak Iya. nyusu juga kan ya dok? Nangis Dia jerit-jerit banget. dulu lah. Iya. Oke dok, ini kan kita nggak tahu kenapa ya kan nggak ASI eksklusif nih pakai sulfur. Kalau misalnya ini memang perlu dibantu susu dari luar ASI, bisa diganti nggak ke susu soya kali apa misalnya gimana gitu? Kalau susu soya, kalau untuk daerah ibu kota misalnya gitu, itu hanya bisa diberikan kalau bayinya sudah berusia di atas 6 bulan, dokter. Sebentar dok, daerah ibu kota, Maksud kenapa saya, dibedakan? mudah mendapatkan susu-susu yang Oh, lain. Tapi I see. kalau di daerah remote gitu ya, yang sulit mendapatkan susu yang lain, masih boleh dipertimbangkan untuk pemberian soya di bawah 6 bulan. Tapi ini kan penyebabnya belum tentu karena susu, dokter. Betul. Jadi kita lihat dulu apakah ada alergi atau enggak. Karena alergi susu sapi juga sering menyebabkan sakit perut, muntah, dan Misalkan sembelit. ini disketsia ya dok ya, kan dia kan cuman belum siap Belum aja matang gitu. aja. Kan lama-lama dia matang sendiri Betul, gitu ya, atau kita mesti tambahin apa-apa, nggak perlu kan dok? Atau apinya digedein dulu gitu? jangan. Oh, bukan. Sorry. Yang penting kalau anak kita suka sakit perut menangis itu tetap kita harus komunikasi yang baik sama dokter anak, lihat berat badan, tinggi badannya semua sesuai atau enggak. Tetap Tapi aja nih patokannya. ada sesuatu yang bisa mengurangi lama menangisnya, Apa itu? probiotik. Oh bukan gadget ya dok ya? Maksudnya gadget maksudnya, bukan, nggak boleh. Alirannya Nggak boleh, apa? nggak boleh, nggak boleh pemirsa ya, nggak Jadi boleh. pemirsa intuannya gini, kalau misalkan tadi udah disketsia, memang udah nangis terus karena memang perkembangannya belum sempurna gitu ya, yang kita bisa kerjakan tambahin probiotik. Itu Nah. bisa. Tapi kalau memang ngeganggu banget sih datang ke dokter anaknya dulu deh. Iya, gitu. jangan Tenangin, langsung beli nggak apa-apa. sendiri. Tapi Karena kan dia akan matang sendiri ya dok? Iya, karena tipe atau strain dari probiotiknya juga khusus dan spesifik gitu, dokter Lula. Jadi nggak sembarang. Kalau Yang tadi, bisa Dok, mengurangi nangis dan lama kolik. Dok, sekarang kan kalau kita bicara probiotik gitu, mungkin dokter Diana juga boleh nambahin ya. Kan ada tuh dok yang dijual, Aduh, yang itu minum deh, 2 dok. kali, 2 kali sehari itu loh Ya dok. elah, 2 kali Itu sehari. bisa nggak pakai itu dok? Enggak. Beda ya? Beda. Beda ya dok ya berarti ya? Akan, apa ya? Kalau misalnya ya kita ngomongin bayi segala, tadi pasti nggak ya, kita Nggak bahas boleh. ya, kan, belum kayak itu. Nah kalau misalnya untuk dewasa atau anak pun sebenarnya probiotik yang tadi berupa minuman itu kan sebenarnya kandungan, atau kalau kita ngomong probiotik itu kan CFU ya, jadi colony forming unitnya, kebutuhan jumlah bakteri per satu kemasan itu berapa. Nah biasanya kalau untuk kondisi sudah konstipasi or diare sekalipun, itu dosisnya nggak cukup ya dok ya. Jadi memang harus tambahan probiotik dari luar. Bakterinya kurang rame gitu berarti Kurang, ya? iya sebenernya kurang segambreng Bukan gitu. cuma kurang rame aja. Aku tuh suka mikirin gini, kalau kita belinya di tempat yang nggak tahu, dia nggak jelas,
dia sebelum masuk kulkas, diemin dulu di luar. Oh. Begitu mati kan ya si Bakteri baiknya jadi jahat gitu kali ya? bukan jadi jahat aja, jadi pada mati kan gimana mati. coba Oh, iya, gitu benar, ya. benar. Jadi intinya jangan tergantung sama yang itu. Betul. Oke, Nah, oke. tapi anak-anak anak sudah makan. Enak, Bapak juga doyan. Betul, karena kan enaknya dapat ya, Dok. Iya, benar. Nah, tapi sebenarnya gini, probiotik sendiri ada banyak sumbernya dari bahan makanan. Kita ngomong untuk anak-anak yang sudah bisa makan. Kimchi gitu ya. Betul, fermented foods biasanya. Kombucha, Terus apa kombucha. lagi? Kombucha, betul, pinter-pinter ya. Kita baru tahu dari sini. Baru ya, kemarin yang kombucha, baru kemarin. Dok, tapi dok kan itu kimchi, kombucha itu kan agak nggak terlalu. Yogurt. Yogurt lah. Tempe, Dok. Oh iya, kan fermentasi juga Tapi tempe. jangan digoreng. Betul. Diapain dong kalau nggak Oh. digoreng? Bacem. Tempe bacem bisa. Digoreng nanti juga, tinggal ujungnya di-air dibacem. fry. Oh, gitu ya? Atau misalnya kalau saya biasanya sereng-sereng time-nya itu, tempenya potong-potong, terus langsung ditumis aja sama kecap, bawang putih. Aduh, Kalau makin kalau pengen lapar, tahu ya lebih Allah. jauh nih dokter Diana rajin banget tuh kalau lagi masak ya dia videoin masukin Instagram. Yuk mari kita sama-sama lihat gitu. Jadi sereng-serengnya jangan kelamaan. Betul, supaya apa sih? Ya, supaya dapat si fermentednya ini masih tinggi. Kalau memang terlalu matang atau bahkan kita goreng Dok, dengan tapi suhu yang kalau tinggi. tempenya mentah itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Aduh, emang enak Ya Nanti jangan dulu. juga Oh, dong. Jangan juga. Sebenarnya kalau mentah itu bukan cuma kita dapat probiotik, tapi kan ada kemungkinan Ada, mikroorganisme ada, yang lain. Iya. Iya. Kadang-kadang gini kalau demi sehat ya enak-enak telan aja dulu deh gitu. Kadang-kadang. Oh ternyata Tapi jangan kalau ya. untuk anak jangan coba-coba. Oh iya, nanti yang lain produknya Nah, masuk. tapi sebentar lagi spesialis pantun mesti datang. Kita mesti bikin yang namanya kesimpulan. Yes. Jadi pada dasarnya kalau anak sampai konstipasi atau sembelit itu 3 dulu yang dilihat ya. Pertama airnya, yang kedua adalah seratnya, yang ketiga gerakannya seperti apa. Iya. Tapi beda ya kalau buat anak yang masih bayi ceritanya beda. Tadi dapat ilmunya lagi begini, pokoknya tambahin air dulu, pindah tambahin jus ya, kemudian jus buah, dan yang terakhir adalah mari kita memijat dari Iya. mulai yang tadi I love you. Kotak, yang Tapi pertama, sorry, bulan mengenai bintang. jus itu boleh ditambahkan ya. Dalam literatur juga dibilang kalau pemberian jus itu sementara aja. Kalau dia udah nggak sembelit, jadi pure atau buah potong atau sesuai dengan Oke, manusia. Jadi nggak cuma jus sementara terus-terus. aja ya. Oke. Dan tadi yang sampai I love you bulan sama bintang, terakhir I love you buat- sama kotak. Oh Ya, iya, gitu. ya, oke deh kalau gitu spesialis pantun. Silahkan SPP kita. Dan dia ini Apa? berkeras tidak sembelit. iya. Jadi jangan dibilangin suruh di I love you Oh, dok iya. ya. Beli bola di Jalan Keramat. Oh iya baik. Cakep tuh. Mau nawar, abangnya pelit. Loh? Atur pola makan yang sehat, cegah anak terkena Sembelit. Sembelit berarti udah ketebak banget. Anak SD masuk sekolah, Sekolah. main gendang langsung ditabu. Susah. Sakit sembelit pada anak bukan satu masalah. Olesin aja balsam 1 kilo, ntar juga sembuh. Enggak dong, panas. Lecet tuh ya. Dokter Diana makasih banyak. Dokter Frida, terima kasih juga ya. banyak. Sampai ketemu lagi ya. Jadi kalau mau tahu lebih jauh pemirsa gimana sereng-serengnya lihat di IG-nya Diana. Dan juga kalau ketinggalan jangan lupa saksikan terus Hal Dokter ya dari Senin sampai Jumat jam 9.30 selesai hanya di TVRI. Kalau kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Sampai ketemu lagi, dadah. Hal Dokter sehat itu asik. Asik.